A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita Silat Ampak-Ampak Gunung Wilis episode yang keempat. Selamat mendengarkan. Setelah berloncatan di antara beberapa batu padas, Wijangga sambil menggendong adiknya Roro Kinasih kemudian berhenti di tengah sawah yang kebetulan terdapat gubuk peristirahatan yang terlihat kosong, tidak digunakan pemiliknya. Wijangga lalu menidurkan Roro Kinasih di dalam gubuk yang dasarnya terbuat dari lempengan bambu petung. Ia pun kemudian meneteskan air sedikit demi sedikit ke bibir adiknya. Selang beberapa lama kemudian, Roro Kinasih pun telah siuman, namun masih belum bisa duduk dengan nyenyak. "Di mana ini, Kakang?" sambil merasakan nyeri di dadanya, bertanya Roro Kinasih kepada Wijangga. "Kita sedang beristirahat, Nimas. Apakah engkau masih merasakan kesakitan?" Dan dicobanya untuk menarik napasnya. Lalu Roro Kinasih menceritakan bahwa dadanya masih terasa agak nyeri. Sambil memandang langit-langit gubuk, lamat-lamat ia mencoba mengingat-ingat apa yang ia alami hingga sampai menderita luka dalam. Dan setelah mengingatnya, kemudian Roro Kinasih pun menanyakan lawannya yang menamakan dirinya Empat Gegeduk Konteng dari Wongker tersebut. "Kakang Wijangga, bagaimana ya dengan orang yang menyerang kita?" Dengan tersenyum, kakangnya pun menceritakan bahwa setelah lawan Roro Kinasih terkena pukulan ilmu karang di baunya, kemudian tersungkur dan kelihatannya jiwanya tidak tertolong lagi, dikarenakan baunya yang remuk dan tulangnya sebagian mengenai jantungnya. Setelah mendengar jawaban tersebut, Roro Kinasih kemudian berusaha untuk duduk. Ternyata ia belum pulih sepenuhnya, sehingga sedikit demi sedikit ia baru bisa duduk dan dapat bersender di dinding gubuk yang terbuat dari papan kayu jati. Ketika menarik napas pelan, Roro Kinasih masih merasakan nyeri dalam dadanya. Lalu ia pun mulai duduk dengan kaki bersila. Kedua telapak tangannya terbuka menghadap ke atas, kemudian diletakkan di atas kedua pangkal kakinya. Sambil mengatur pernapasannya, maka ditariklah udara lewat hidung dan kemudian disimpannya di bawah pusar 3 inci jaraknya. Setelah timbul hawa panas dari pusarnya, kemudian disalurkan ke dada yang dirasakan masih nyeri itu. Sedikit demi sedikit, perasaan nyeri pun berkurang dan bahkan sudah tidak terasa sakit lagi. Wijangga dengan tajamnya mengawasi adiknya yang sedang berusaha mengobati luka dalamnya dengan menggunakan tenaga murninya yang mana pernah diajarkan oleh gurunya Ki Rasa kepada mereka. Kemudian dengan menarik napas lega karena tidak ada kendala tentang Roro Kinasih dalam penguatannya, Wijangga pun merasa tenang kembali. "Bagaimana nih, Mas? Kita lanjutkan perjalanan atau beristirahat dulu di gubuk ini?" bertanya kakangnya. "Mari kita lanjutkan saja, Roro," jawab Roro Kinasih. Sebelum kakak beradik beranjak, terlihat dari kejauhan mereka melihat 2 orang yang berjalan menuju ke arahnya. "Siapakah mereka, Kakang?" tiba-tiba Roro Kinasih bertanya. "Kita tunggu mereka mendekat dulu nih, Mas. Karena Kakang sendiri agak ragu dengan 2 orang itu," jawabnya. Setelah semakin dekat, ternyata kedua orang tersebut wajahnya ditutupi topeng kulit kayu yang kelihatannya cuma kedua matanya saja. "Kita bertemu lagi di sana," tiba-tiba salah seorang menyapanya. Setelah mendengar suaranya, Wijangga sudah tidak ragu lagi karena orang tersebut adalah
orang yang menyerang mereka di saat lawannya tersebut lari mendengar seseorang melanturkan sebaik tembang. Sepertinya di sana ada urusan dengan kami, berkata Wijangga. Setelah mendengar perkataan tadi, salah seorang yang ditanya membuka topeng kulitnya dan ternyata memang Ki Sembogo. Ki Sembodo sambil mengeluarkan tertawa yang menggelegar seperti guntur tiang. Di siang bolong, ia pun mengakui bahwa sejak Wijangga dan Roro Kinasih turun dari padukuhan Kirasa, mereka pun membututi sampai ke gubuk yang berada di tengah sawah ini. Ki Sembodo beranggapan bahwa Roro Kinasih masih belum sembuh dari luka dalamnya, sehingga ia ingin meneruskan pertempurannya dengan Wijangga dan merampas butalan kain yang dibawa mereka. Karena Ki Sembodo dan temannya yang belum mau membuka topeng kulit kayu tersebut mengira bahwa isi buntalan tersebut terdapat 2 peti ukiran yang berupa kayu yang berisi rontal yang bertuliskan tentang ilmu kanuragan. Ki Sembodo pun terus terang ia ingin memiliki isi buntalan berupa peti kecil tersebut dari kayu yang berukir. Namun Wijangga tidak mau menyerahkan buntalan yang berisi kain pakaiannya. Tetapi ia tidak menjelaskan isi buntalan tersebut. Ketegangan pun telah dimulai kembali. Ki Sembodo yang sudah tidak sabar tiba-tiba menyerang Wijangga di halaman gubuk yang ternyata cukup luas juga. Serangannya pun cukup fatal mengarah ke bagian tubuh Wijangga. Namun jurusnya menggunakan gerakan hampir mirip dengan ia pelajari. Maka Wijangga pun dengan mudah dapat menghindar. Tetapi semakin lama serangan lawannya semakin cepat dan sedikit kasar, serta angin pukulan dan tendangannya menimbulkan gelombang udara yang cukup panas. Namun Wijangga pun masih dapat menangkis dan sekali menyerang dengan lebih cepat, sehingga mengagetkan Ki Sembodo dan membuatnya keteteran. Tiba-tiba Ki Sembodo membuat gerakan yang hampir tidak dapat dilihat oleh Wijangga. Tahu-tahu ia sudah ada di belakang lawannya yang masih cukup muda itu. Kemudian ia membuat sebuah gerakan yang diawali dengan tangan kanannya ditarik ke belakang ke telinga dan tangan kirinya di atas dadanya. Dengan gerakan yang cepat, tangan yang di belakang telinga dihentakkan ke tubuh Wijangga dan suatu angin yang disertai hawa panas telah menerjangnya. Wijangga yang merasakan serangan hawa yang panas disertai derasnya angin menimpa dirinya dari belakang. Dengan menggunakan kemampuan mengentengkan tubuhnya, ia berusaha menghindar dengan melompat berputaran beberapa kali di udara, sehingga serangan lawannya meleset di bawahnya. Namun, ia tidak menduganya. Serangan susulan berupa sebuah pukulan telapak tangan kiri lawannya yang diletakkan di atas dada didorongkan dengan cepat ke arah Wijangga yang masih berputaran di udara. Maka dengan sekuat tenaga, kedua telapak tangan Wijangga ia hentakkan pula menyambut pukulan lawannya. Benturan dua tenaga yang tak kasat mata pun terjadi. Ki Sembodo seakan-akan merasakan keruntuhan bongkahan batu seperti anak kerbau, sehingga kedua kakinya tidak dapat menahan gempuran dari lawannya. Kemudian ia pun tanpa bisa mengendalikan tubuhnya sehingga jatuh seperti tanpa daya. Sedangkan Wijangga terdorong ke atas, namun ia masih bisa mengendalikan tubuhnya sehingga dapat mempertahankan sampai menapak kakinya di tanah dengan tegaknya. Kemudian dipandangi lawannya yang sudah membujur. Dan tak beberapa lama, sebuah suara dari mulut Ki Sembodo lalu disuruh segumpal darah agak hitam membasahi dadanya.
Tiba-tiba seperti bayangan dengan cepat menyambar tubuh Ki Sembodo dan kemudian hilang ke suatu arah di mana terdapat banyak batu-batu padasnya. Setelah lawannya tidak ada di tempat, Wijongga sendiri kepalanya seperti berputaran, kemudian ia pun tak sadarkan diri. Roro Genaseh yang melihat kakangnya pingsan, ia sedapat mungkin membantu menyadarkannya. Waktu pun sudah merambat ke siang hari, namun daerah di mana mereka berada cukup sejuk karena di tengah persawahan yang terdapat tanah yang agak lebat. Lalu, mungkinkah Wijangga mengalami luka dalam? Maka demikianlah episode 4 cerita silat Ampak-Ampak Gunung Winis. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.